Menyambut arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 2016, Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya menyiapkan 24 kapal untuk mengangkut para pemudik. Sementara itu pengelola Terminal Purabaya di Kabupaten Sidoarjo menyediakan armada bus tambahan sebagai antisipasi lonjakan penumpang. Kita langsung bergabung bersama Vera Basuan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Vera, bagaimana kesiapan pelabuhan dalam menghadapi lonjakan arus mudik pada Lebaran kali ini? Ya Iqbal, kesiapan angkutan laut menjelang arus mudik Lebaran tahun ini sudah mulai dipersiapkan, mulai dari kesiapan fisik hingga penambahan berbagai macam fasilitas pendukung di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dan untuk lonjakan penumpang ini diperkirakan pada 3 hari menjelang Lebaran. Selain itu jumlah penumpang diprediksi mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, karena hingga saat ini sudah banyak tiket kapal yang habis terjual. Adapun kenaikannya sebesar 3%. Untuk mendukung peningkatan jumlah penumpang, berbagai fasilitas tambahan pun disediakan. Di antaranya adalah tenda di penampungan sementara, 6 toilet portable, pos komando taktis polisi, dan pemasangan 34 CCTV untuk pemantauan keamanan. Menurut Asisten Manajer Hukum dan Humas Pelindo 3 Cabang Perak, Oscar Yogi Yustiano, mengaku telah menyiapkan terminal pelabuhan dan kontrol kesiapan fisik armada kapal. Sebanyak 10 kapal dari Dharma Lautan, 6 kapal dari Pelni, dan 8 kapal penumpang milik swasta. Berikut ini pernyataan Humas Pelindo 3 Oscar Yogi Yustiano. Kami sendiri telah berkoordinasi dengan pihak keamanan, dengan instansi terkait. Kita juga telah menyediakan pos komando taktis atau pos kotis yang berada di terminal penumpang Gapura Surya Nusantara yang tergabung dari berbagai instansi, dari pihak kepolisian, otoritas pelabuhan, dari sah bandar, dan instansi lainnya. Tujuannya untuk sebagai sarana untuk pengawasan, yang kedua juga untuk memberikan informasi tentang jadwal kedatangan kapal. Ya Iqbal. Ya, Vera, kemudian bagaimana dengan armada darat di Pelabuhan Purabaya? Ya, kesiapan untuk armada bus pun juga sudah dilakukan, kesiapan fisik dan berbagai macam kesiapan dari segi kebersihan dan juga keamanan di Terminal Purabaya Sidoarjo ini. Dan pengelola Terminal Purabaya di Kabupaten Sidoarjo ini menyediakan sedikitnya 1.200 armada bus untuk mengantisipasi lonjakan penumpang mudik Lebaran 2016. Pihak pengelola terminal juga sudah memasang daftar tarif untuk mengantisipasi praktik nakal awak bus yang menaikkan tarif seenaknya. Dan pada hari biasa hanya 900-an armada bus yang dioperasikan di Terminal Purabaya Kabupaten Sidoarjo ini. Namun mulai 10 hari menjelang Lebaran nanti armada bus akan ditambah menjadi 1.200 unit. Penambahan 400-an armada bus tersebut untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran. Dan bus tambahan tersebut meliputi bus antar kota dalam provinsi maupun bus antar kota antar provinsi. Dan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kesiapan yang sudah dilakukan mulai dari pengecekan fisik ataupun juga kesiapan dari Terminal Purabaya sendiri, saya akan bertanya langsung dengan Pak Harjo dari Terminal Purabaya. Halo, selamat siang Pak Harjo. Selamat siang, ye. Pak, sejauh ini kan sudah dilakukan persiapan begitu untuk menjelang arus mudik Lebaran. Nah, sebetulnya kesiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Terminal Purabaya ini, khususnya dari armada sendiri, kemudian dari terminal? Baik. Jadi dari pihak Terminal Purabaya sudah melakukan pengecekan surat-surat baik dari provinsi maupun kementerian, antisipasi arus mudik. Kita mengadakan dari kementerian mengadakan ramcek ya, yang diperiksa meliputi seperti APAR, pemadam, P3K dan lain sebagainya. Itu kelayakan bis itu sendiri seperti itu. Dan untuk Terminal Purabaya sendiri untuk persiapannya, jadi dari segi ruang tunggu, jadi kebersihan, kita persiapkan semuanya, termasuk untuk menyiapkan pos terpadu maupun pos pelayanan itu dari pihak kepolisian seperti itu. Untuk faktor keamanan ini sendiri bagaimana Pak? Untuk faktor keamanan kita di backup dari pihak kepolisian maupun TNI, terutama dari Pomgar maupun Subgar, dari Polsek Waru maupun dari Polres Sidoarjo, seperti itu. Okay. Kemudian untuk tarifnya sendiri apakah ada perubahan? Untuk tarif sendiri itu sudah untuk akap ya, itu yang ekonomi sudah ada ketentuan dari
kementerian antar kota antar provinsi itu sudah ada ketentuan untuk yang ekonomi sudah ada batas atas maupun batas ekonomi. Begitupun juga dengan AKDP itu juga dari provinsi sendiri. Jadi tidak ada kenaikan seperti untuk tarif ekonomi, untuk lonjakan tarif itu nggak ada. Kecuali kalau untuk yang batas itu ditarakan antara konsumen dengan operator seperti itu. Untuk mengantisipasi adanya banyak calo yang masih terlihat itu bagaimana Pak? Alhamdulillah untuk petugas kita sebar semuanya di backup dari TNI maupun Polri, kita antisipasi di jalur kedatangan, di selasar, antisipasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ada di dalam terminal Purabaya seperti itu. Baik, untuk tips mudik Lebaran bagi masyarakat sendiri bagaimana nih Pak untuk tips mudik yang aman tentunya? Ya, untuk tips mudik Lebaran yang aman, satu, jangan terlalu banyak membawa barang bawaan karena akan ribet dengan barang bawaan tersebut. Kedua, jangan memakai perhiasan yang berlebihan karena hal itu akan mengundang reaksi orang untuk berbuat jahat. Ketiga, jangan mudah menerima pemberian makanan maupun minuman di dalam perjalanan akan mengakibatkan terjadinya pembiusan. Seperti itu. Baik, kalau untuk himbauan sendiri kepada pihak armada busnya seperti apa Pak? Untuk himbauan untuk armada bus sendiri supaya berhati-hati terhadap pengemudi, jangan sampai ugal-ugalan di jalan. Ingat, mereka membawa nyawa orang banyak penumpangnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Harjo. Ya, itulah tadi wawancara kami dengan Pak Harjo, perwakilan dari Terminal Purabaya, dan semoga kita harapkan tingkat arus mudik yang tentunya akan meningkat pada 3 hari menjelang Lebaran nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar dan semua pihak dapat bersinergi untuk mengutamakan dari segi keamanan. Dan Iqbal, demikian dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Vera Baswan melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.